wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dari kelas 12 TPT UP2. Di sini kami akan mempresentasikan tentang keselamatan kerja. Untuk pertama, saya sebagai moderator, perkenalkan nama saya Ilham Kurniawan. Perkenalkan nama saya Agila Saputra. Perkenalkan nama saya Rasul Musaikono. Perkenalkan nama saya Bivani Putra Pradaman. Perkenalkan nama saya Rizky Sudah Pertama. Perkenalkan nama saya Yusuf Bohman. Yang pertama, latar belakang keselamatan kerja. Kebutuhan mendesak untuk melindungi pekerjaan dari bahaya, kecelakaan, penyakit akibat kerja, dan kematian, terutama setelah revolusi industri yang meningkatkan produksi, namun juga risiko di tempat kerja. Ketiga, bertujuan menciptakan lingkungan kerja aman dan sehat, mencegah kerugian pada pekerja, cedera, penyakit, dan perusahaan atau kerugian finansial, penurunan produktivitas, serta memenuhi kewajiban hukum melalui regulasi seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 di Indonesia. Implementasinya fokus pada identifikasi bahaya, prosedur kerja aman atau SOP, pelatihan penggunaan APD, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi semua pihak atau pekerja dan pengusaha. Apa itu keselamatan kerja? Keselamatan kerja ketiga adalah segala upaya untuk menjamin dan melindungi keselamatan serta kesehatan tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja melalui pencegahan kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan bahaya lainnya, agar tercipta lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif, serta menjamin keutuhan fisik dan mental kerja dan kesejahteraan masyarakat. Alat pelindung diri. 1. Alat pelindung kepala, helm pengaman, safety helmet untuk melindungi dari benturan. 2. Pelindung mata dan wajah, kacamata. 3. Pelindung telinga, earplug atau earmuff untuk mengurangi kebisingan ekstrim. 4. Pelindung pernapasan, masker atau respirator untuk menyaring debu, uap, atau gas berbahaya. 5. Pelindung tangan, sarung tangan, kulit, karet tahan kimia sesuai risiko. 6. Pelindung kaki, sepatu safety, anti susu, anti listrik, anti slip. 7. Pemakaian pelindung, rompi safety, rompi reflektif, jaket atau coverall untuk melindungi tubuh. 8. Alat pelindung jatuh, body harness, tali pengaman, lanyard untuk bekerja di ketinggian. Bahaya listrik dalam pekerjaan. 1. Sengatan listrik, electric shock, bahaya yang terjadi ketika arus listrik mengalir melalui tubuh manusia. 2. Korsleting, kondisi di mana arus listrik mengalir melalui jalur yang tidak diinginkan, menyebabkan panas, berlebih, dan berpotensi. 3. Bahaya api, resiko kebakaran yang disebabkan oleh korsleting, peralatan listrik yang rusak, atau penggunaan listrik yang tidak aman. 4. Ledakan, bahaya yang terjadi ketika gas atau uap yang mudah terbakar karena percikan api atau panas berlebih menyebabkan ledakan. 5. Kerusakan peralatan, kerusakan pada peralatan listrik akibat penggunaan yang tidak tepat, kelebihan beban, atau peralatan yang buruk. 6. Bahaya busur listrik, bahaya yang terjadi ketika arus listrik meloncat di antara dua titik, menyebabkan ledakan panas dan cahaya intens yang dapat menyebabkan luka bakar parah. Syarat dan keselamatan kerja. 1. Standar keselamatan dan kesehatan kerja. K3. Untuk mencegah kecelakaan dan penyakit mencakup desain area kerja aman, penerangan dan ventilasi. 2. Cukup suhu dan kelembapan ideal, kebersihan terjamin, fasilitas P3K dan jalur evakuasi darurat, menggunakan APD sesuai resiko, serta pelatihan K3 bagi pekerja, semua demi menciptakan lingkungan yang kerja yang sehat dan aman, produktif sesuai regulasi sesuai UU Nomor 1 Tahun 1970. 3. Aspek lingkungan fisik dan teknis. 4. Desain dan tata letak ruang kerja harus aman, tidak licin, bebas hambatan, dan peralatan besar harus terlindungi. 5. Penerangan cukup, tidak silau, tidak berkedip, tidak
dan sesuai jenis pekerjaan, misalnya pakai lux. 6. Ventilasi dan suhu udara segar dan suhu ideal, tidak panas atau tidak dingin ekstrim. 7. Kebersihan dan Alat pelindung diri, standar operasional prosedur yang mengatur cara memakai, melepas dan menggunakan APD, pakai masker, sarung tangan, pelindung mata, dan lain-lain. Cara benar dan nurut untuk mencegah cedera, penyakit, atau kontaminasi di lingkungan kerja, terutama di fasilitas kesehatan atau industri berbahaya demi keselamatan kerja. 1. Pelindung kepala, helm penutup kepala, pelindung mata atau wajah, gogles, sepatu slash, kacamata pelindung. 2. Pelindung pernapasan, masker, dan N95 debu gas. 3. Pelindung badan, gaun, apron, baju lengan panjang. 4. Pelindung tangan, sarung tangan, karet, kulit, bahan kimia. 5. Pelindung kaki, sepatu keselamatan. 6. Pelindung pendengaran, airplug, airmus. Bahaya yang dapat terjadi saat bekerja dan jenis apa APD yang digunakan. Helm pelindung, alat pelindung kerja APD kepala adalah perlengkapan keselamatan untuk melindungi kepala dari bahaya seperti benturan, kejatuhan benda, percikan bahan kimia, listrik, atau suhu ekstrim. Dan jenis utamanya adalah helm pengaman, safety helm, helmet, yang terdiri dari berbagai tipe 1, 2, kelas ABC, buntap, dan juga mencakup topi, tudung atau penutup rambut khusus vital untuk mencegah cedera serius pada otak, terutama di lingkungan kerja, konstruksi, manufaktur, atau pertambangan. Alat pelindung kaki untuk menghindarkan tusukan benda tajam atau dibakar oleh zat kimia. Terdapat 2 jenis batu, yaitu pengaman yang bentuknya seperti halnya sepatu biasa hanya di bagian ujungnya dilapisi dengan baja, dan sepatu karet digunakan untuk menginjak permukaan yang licin sehingga pekerjaan tidak meleset dan jatuh. Alat pelindung tangan, alat ini dibuat dari berbagai macam bahan disesuaikan dengan kebutuhan, antara lain: 1. Sarung tangan kain digunakan untuk memperkuat tegangan supaya tidak meleset. 2. Sarung tangan absen digunakan terutama untuk melindungi tangan terhadap bahaya panas. 3. Sarung tangan lurus digunakan untuk melindungi tangan dari benda tajam pada saat mengangkat suatu barang. 4. Sarung tangan karet digunakan pada waktu pekerjaan lapisan ganda. Alat pelindung tubuh. Pelindung tubuh dalam keselamatan kerja melibatkan penggunaan berbagai alat pelindung diri atau APD untuk meminimalkan resiko cedera dan penyakit akibat bahaya di tempat kerja. APD yang tepat bergantung pada jenis pekerjaan dan potensi bahaya yang dihadapi. Penanganan keadaan darurat tersengat listrik atau matikan sumber listrik. Jika memungkinkan, matikan sumber listrik utama untuk mencegah kerusakan lebih lanjut atau bahaya. 2. Panggil bantuan, hubungi tim penyelamat atau petugas listrik yang terlatih untuk menangani situasi darurat. Evakuasi, jika terjadi kebakaran atau bahaya lain, evakuasi area sekitar dan pastikan semua orang berada di tempat yang aman. 4. Jangan menyentuh peralatan listrik yang rusak atau terkena air jika Anda tidak yakin bahwa sumber listrik telah dimatikan. 5. Gunakan apar, jika terjadi kebakaran kecil
ada korban sambungan listrik, lakukan pertolongan pertama dengan melakukan CPR jika perlu dan segera hubungi layanan medis. 7. Dokumentasi setelah keadaan darurat telah terkendali, dokumentasi terjadi analisis dilanjut dan pencegahan di masa depan. Prosedur lock off the take off atau LOTO. 1. Pemberitahuan beritahu semua pekerja yang terkait tentang rencana perawatan atau perbaikan dan prosedur LOTO yang akan dilakukan. 2. Matikan sumber listrik energi. Matikan sumber energi listrik, uap, gas atau lainnya yang terkait dengan mesin atau perawatan. 3. Isolasi mesin atau peralatan dari sumber energi dengan untuk memutus sambungan listrik atau menggunakan peralatan isolasi lainnya. 4. Pemasangan lock-out. Pasang kunci atau perangkat kunci pada saklar atau perangkat lainnya untuk menjaga mesin atau peralatan di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karisa Reni Suryani akan bertanya bagaimana cara mengelola stres di tempat kerja. Pertama, saya ingin menjawab pertanyaan dari Karisa. Berikut beberapa cara mengelola stres di tempat kerja. 1. Identifikasi sumber stres. 2. Prioritaskan tugas. 3. Ambil jeda. 4. Komunikasi efektif. Terima kasih. Sekian, saya sebagai moderator izin pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.